Lagi banyak yang ngomongin soal income agen asuransi 1M per bulan. Apakah ini possible? Dari mana uangnya untuk bayar gaji agen asuransi sebesar itu? Kita bahas kurang lebihnya juga tips dan trik dari kami untuk memilih asuransi di episode kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia dengan mic baru dalam perjalanan menuju financial independence. Gimana, udah lebih empuk belum? Gimana? Apakah udah suaranya? Lebih jelas, masih kecil. Silakan komen di bawah bagaimana pendengaran teman-teman dimanjakan dengan mikrofon baru ini. Ya, akhirnya kita beli mikrofon baru ya, Klau. Setelah sekian lama teman-teman harus mendengarkan suara kucing, suara burung lewat, suara toke, anak tetangga nangis gitu ya. Jadi yang nangis selama ini itu bukan anak kita ya, jadi anak tetangga. Tidak mungkin kami rekaman podcast Hana nangis terus kami biarkan di kamar dikunci gitu. Tidak, kami tidak kejam itu budak ya. Konten itu. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman suka dengan suara barunya dan bisa makin sayang sama podcast ini. Dan jangan lupa bintang 5-nya. Jangan lupa subscribe dan follow kita kalau kalian belum follow kita di semua platform yang ada di bawah, di description box di bawah. Oke, jadi ada beberapa pandangan yang aku mau bahas. Yang pertama, apakah mungkin dapat gaji segitu? Nah, kalau kita selidiki videonya, video ini orang-orang yang ada di dalam video itu dan diwawancara itu adalah aku nggak tahu ya sebutan persisnya, cuman yang aku tahu agency director biasanya sebutannya. Nah, agency director ini tidak bekerja langsung untuk perusahaan asuransi, namun biasanya mereka berprofesi sebagai mitra. Mitra ini ya mereka punya hubungan dengan perusahaan asuransi prinsipal tersebut, tapi mereka tidak menikmati benefit-benefit seperti karyawan. Misalkan digaji tetap bulanan, ada asuransi kesehatan dari kantor, lalu misalkan ada boleh ambil cuti gitu ya, itu semua tidak ada. Jadi termasuk misalkan fasilitas-fasilitas kantor seperti mereka harus visit calon prospek asuransi, ya mereka harus danain, modalin pakai bensin sendiri. Mereka butuh ngantor gitu atau butuh gathering, ya mereka harus sewa aulanya sendiri gitu ya. Maksudnya berarti ini mereka nggak ada jam kerja juga. Intinya mereka bukan Betul. karyawan kan? Intinya mereka bukan karyawan. Nah, berarti, jadi mereka bukan karyawan, berarti maksudnya mereka semacam sales polis asuransi. Betul. Mereka sales atau dalam istilah asuransi itu kan disebutnya agent gitu kan. Nah, jadi yang mereka bilang gaji 1M sebulan ini adalah sebenarnya komisi ya. Kurang jadi tepat income, ya, berarti kalau disebut gaji. Betul, sebenarnya. Betul. Aku nggak tahu di video itu mereka exactly sebut gaji atau income, tapi kan yang beredar gaji sebulan se-M gitu. Nah, sebenarnya bukan gaji ya guys, tapi ini komisi dari prestasi mereka menjual gitu. Nah, jadi apakah mungkin? Ternyata mungkin, karena memang ya asuransi itu adalah bisnis yang overhead-nya sangat kecil. Mereka tidak punya distribution channel yang formal. Kalau kita distribution channelnya misalkan kalian jual susu gitu ya, kalian perlu bayar truk untuk angkut susunya dari pabrik ke supermarket. Kalian dari supermarket tuh kalian harus nego sama supermarketnya, kadang-kadang harus bayar fee ke supermarket untuk susu gue ditaruh dong di shelf di rak yang bagus yang sering dilihat orang biar produk gue keambil. Itu banyak biaya-biaya overhead yang membuat ya itu harus dibayar cost itu kan, dan akhirnya cost itu ditangguhkan ke pembeli susu tersebut ya, gitu. Jadi maksudnya tidak seperti produk-produk manufacturing gitu ya, yang butuh raw material cost, packaging cost, distribution cost gitu ya. Jadi ini service, produk service gitu ya, financial services lebih tepatnya ya. Betul. Jadi produk ini sebenarnya overhead cost-nya sangat kecil, dan ketika kalian sudah mendesain satu produk gitu kan, artinya teman-teman aktuari di belakang layar mereka sudah kita bikin yuk produk asuransi jiwa namanya pasti cuan atau apa gitu ya. Kita bikinnya cuma sekali, hitung matematikanya cukup sekali. Nah, produk yang sama akan dijual terus selama masih ada demand di produk. Jadi nggak kayak manufacturing butuh production line, kayak tadi susu sapinya harus hidup gitu ya, sapinya harus happy, dikasih makan dan segala macam, dipijetin mungkin ya biar susunya bagus gitu. Nah, kalau asuransi nggak ada, cukup bikin produk asuransi aja secara matematika dihitung. Nah, selama publik masih percaya produk tersebut, selama kompetitor belum bikin yang lebih bagus, ya dia akan laku di pasaran gitu. Jadi sebenarnya ya overhead-nya sangat kecil. Nah, apalagi dia distribution channel-nya lewat agent. Agent itu ya tadi kita bilang di awal gitu, company itu tidak bertanggung jawab terhadap hidup matinya agent di lapangan gitu ya. Agentnya mau baju baru supaya lebih rapi, presentable depan klien, dia harus beli sendiri. Agentnya mau naik mobil yang lebih cakep supaya kliennya lebih percaya beli asuransinya sama dia, ya dia harus mendanai sendiri.
intinya nggak digaji gitu. Jadi itu further decrease their overhead gitu, makin kecil lagi gitu. Jadi mungkin contohnya nih, mungkin perbedaannya misalkan kalau kayak sales mobil gitu ya katakanlah, nah itu kan mungkin masih ada gaji pokok ya gitu. Terus kalau berhasil jual mobil akan dapat komisi atau insentif lagi. Nah kalau misalkan agent atau sales asuransi itu bukan karyawan gitu ya statusnya, jadi ya udah nggak ada gaji tetap gitu ya, benar-benar berdasarkan insentif atau komisi dari berapa banyak polis yang dijual. Betul, gitu ya. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat secara jenis bisnisnya, kemudian produknya yang dijual juga, itu kan sebenarnya mereka menjual janji gitu ya, bahwa pada saat musibah so and so terjadi pada kalian, kami akan ada di sana membayar tanggungannya sesuai dengan yang sudah kita sepakati di polis gitu. Nah, it makes sense for them to be able to pay handsome amount of commission kepada agent-agentnya. Gitu. Jadi itu point of view pertama. Apakah terhadap pertanyaan apakah mungkin gaji 1 juta sebulan? Ya mungkin aja gitu kalau memang. Tapi bukan gaji mungkin judulnya. Nah, tapi bukan gaji, melainkan komisi, income yang didapatkan dari komisi gitu. Point of view yang kedua adalah apakah semua orang bisa? Nah, ini different story. Kalau kita bicara mungkin atau enggak, ya tentu saja mungkin gitu ya. Mungkin saja terjadi buat semua orang. Tapi kalau kita bicara pasti atau enggak gitu ya, pastikah jadi seorang insurance agent komisinya pasti 1M per bulan? Nah tentu tidak pasti gitu, karena namanya komisi itu kan tadi ya balik lagi tergantung ke performance orang tersebut, hasil jualan orang tersebut. Ya kalau jualannya bagus ya komisinya setinggi langit batasnya gitu ya, tapi kalau misalkan tidak bisa jualan ya sama saja ya barangkali malah minus gitu, karena tadi harus nanggung biaya operasional, harus modalin sendiri kalau ketemu klien dan lain sebagainya. Nah, pandangan selanjutnya yang aku mau share adalah tentang si produk asuransinya sendiri. Banyak mungkin juga yang jadi negatif gitu ya persepsinya terhadap produk asuransi karena kelakuan oknum agentnya gitu ya. Banyak yang ngerasa kayak, oh kok nggak sensitif banget ya, kok nggak ngerasa bahwa kita bayar ini dari hasil keringat kita, susah payah kita kumpulin untuk bayar polis bulan ke bulan, tahun ke tahun, tapi kok kelakuan agentnya seperti ini gitu, kelakuan oknum agentnya seperti ini. Nah, buat aku itu harus dipisahin, karena yang namanya produk asuransi itu pertama-tama mari kita garis bawahi itu penting. Itu penting untuk kita proteksi risiko-risiko apa nih dalam hidup kita yang kita nggak mau tanggung sendiri gitu. Nah, risiko ini tentu saja kita bisa pilih gitu. Kita nggak perlu membeli semua produk asuransi yang ditawarkan ke kita hanya karena agennya baik, tapi kita juga harus pilih-pilih gitu. Kira-kira ini produknya perlu nggak ya buat saya perlu nggak ya punya asuransi yang ditawarkan ini gitu. Nah, mungkin Klau bisa share juga sedikit tentang produk asuransi apa yang kita beli, Klau gitu. Oke. Buka-buka nama netizen. Iya, udah sering dibuka masalahnya. Produk asuransi yang kita beli itu adalah asuransi kesehatan tradisional, jadi kesehatan murni ya. Nah, kenapa akhirnya kami memutuskan untuk membeli Askes sendiri gitu, karena jujur aja sudah ada kebutuhannya gitu. Dulu belum ada kebutuhan. Kenapa? Karena dari kantor Sam dan kantor saya yang dulu itu asuransinya bagus banget gitu, benar-benar sampai cover vaksin anak semua di cover gitu ya. Lalu waktu itu melahirkan pun bolak-balik ke dokter dari hamil sampai ya akhirnya lahiran bisa di VIP, ruang VIP itu semuanya di cover gitu. Sebagus itu asuransi dari kantor kami, dua-duanya bagus gitu. Jadi bukan cuma satu ya, jadi udah bagus double gitu, double coverage. Nah tapi sekarang itu karena kemarin itu saya nggak bekerja, terus dari perusahaan Sam terus terang asuransinya itu kurang bagus gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena memang ya kantor Sam itu bergerak di bidang e-commerce yang mana banyak anak muda, mungkin anak muda juga kebanyakan single gitu ya, belum punya anak, jadi belum ada kebutuhannya gitu. Kalau sebelum ini kan kami berdua di bank atau di FMCG yang mana kebanyakan demografinya itu udah bapak-bapak, ibu-ibu gitu, jadi butuh banget. Salah satu insentif yang sangat dibutuhkan karyawan-karyawan yang udah bapak-bapak, ibu-ibu adalah asuransi yang bagus gitu. Bagus sekalian. Ya, nah jadi karena ada kebutuhannya kemarin ini, akhirnya kami bikin, tapi yang tradisional. Lalu itu juga dilihat lagi tuh, kami carinya yang coveragenya cuman sampai Asia, tidak termasuk Hong Kong, Jepang, Singapura. Kenapa? Karena menurut pengalaman kami kemarin itu, misalkan di anggota keluarga kami yang sakitnya lumayan parah adalah mama mertua, mamanya Sam pernah ngasih ya sampai sekarang berobat kanker. Terakhir itu berobat sampai ke Penang, dan itu Sam nganterin mamanya dan ngelihat sendiri fasilitas di sana sudah cukup bagus gitu. Jadi kami ngerasa
amit-amit suatu hari nanti ada penyakit yang berat, rasanya pengobatannya itu sampai Penang juga udah cukup gitu ya. Jadi ya udah diambilnya sampai cukup sampai Penang aja. Ya itu Asia bisa juga sampai ke Korea loh ya, sampai ke Korea atau sampai ke Thailand, bahkan itu masih bisa gitu. Beda plastik mungkin ya, mana tahu mau itu operasi. tidak di cover ya Pak. Mau tanam rambut nggak bisa ya? Itu tidak bisa di cover tidak Pak. Bisa di cover. Iya itu. Okay. Jadi kami merasa itu cukup. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan. Apakah perlu misalkan sampai yang worldwide sampai berobat ke Amerika? Ya coba dipikirkan masing-masing lagi sih kebutuhannya gitu. Apakah selama ini maksudnya traveling sampai ke Amerika, sampai sering bolak-balik gitu katakanlah. Kalau misalkan sampai sering bolak-balik traveling ke Amerika ya why not gitu. Mungkin dipertimbangkan yang coveragenya sampai Amerika Serikat gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya dan ya udah dibayangkan aja gitu ya kira-kira pengobatannya akan sampai mana gitu. Kalau kami pertimbangannya sampai Penang itu cukup, jadinya udah sampai situ aja. Betul. Lalu untuk pertimbangan kamarnya, nah ini kalau dari kamar kami masih prefer maunya yang sendiri, yang satu kamar satu orang. Kenapa? Karena ya privacy juga, lalu juga ada concern sekarang kan ya seperti COVID dan penyakit saluran pernafasan lainnya itu kan lebih cepat menular, apalagi kalau misalnya kita lagi sakit, lagi nggak fit, dan kalau memang ada rezekinya gitu ya bisa untuk afford yang satu kamar sendiri, ya why not? Ya itu kami lagi-lagi silakan teman-teman pertimbangkan sendiri kebutuhannya seperti apa. Bicarakan dengan gitu pasangan masing-masing juga. By the way di atas satu kamar sendiri itu masih bisa loh kalau kalian mau yang VVIP pun bisa gitu. Tentunya ada perbedaan di perhitungan polis. Di kualitas kamarnya ya, lebih bagus. Di kualitas kamar tentunya ada uang ada barang lah intinya ya. Pasti kalau makin mahal bayar polisnya ya akan makin mewah gitu atau premium fasilitas yang dapatkan. Tapi kan pertanyaan selanjutnya apakah perlu gitu ya sampai semewah itu atau sepremium itu. Nah itu kan kembali lagi ke standar masing-masing gitu. Itu Askes kan? Askes. Tapi kami tidak punya asuransi jiwa. Kenapa? Karena kalau kami melihat kondisi keuangan kami sekarang secara dana pendidikan Hana sudah aman. Katakanlah kami berdua amit-amit meninggal dunia, dana pendidikan Hana aman sampai nanti bisa lulus S1, mungkin S2 mungkin masih cukup gitu ya. Ya dan sementara ini juga dana pensiun juga udah aman cukup. Gitu ya, udah cukup, dan kami berdua juga ya masih dalam usia produktif gitu. Karena kami merasa gini loh, asuransi jiwa itu kan sebenarnya dibutuhkan kalau breadwinner atau yang mencari nafkah di dalam keluarga itu kenapa-napa gitu ya. Kenapa-napa sementara misalkan dana pendidikan dan dana pensiun belum terkumpul. Jangan sampai yang cari uang misalkan amit-amit kenapa-napa sampai terbengkalai nih nasib hidupnya yang ditinggalkan. Yang tanggungannya gitu. Misalkan si ayah mencari nafkah, ibu misalkan terus ada anaknya gitu ya, ayahnya kenapa-napa, ibu dan anak kan belum ada dana pendidikan, belum ada dana pensiun, ya kan kocar-kacir gitu ya. Gimana untuk melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari gitu kan, gimana mereka bisa menyelesaikan sampai sekolah anaknya gitu. Nah disitulah butuh asuransi jiwa gitu. Nah karena itu di kami nggak merasa butuh, tapi lagi-lagi makanya setiap orang kan kebutuhannya beda-beda. Silakan dievaluasi lagi masing-masing sesuai kebutuhan dan kondisi kalian. Betul. Bagaimana dengan asuransi penyakit kritis? Ini juga sering banyak yang nanya, kenapa punya Askes tapi nggak punya asuransi penyakit kritis? Aku ada jawaban sih, tapi mungkin... Iya, silakanlah Bapak saja. Oke, baiklah. Jadi asuransi kesehatan itu, point of view-nya kenapa buat kami penting adalah karena kalau sakit berobat itu kan kita perlu bayar rumah sakit gitu. Nah, risiko yang kita lempar ke perusahaan asuransi ketika kita beli asuransi kesehatan adalah, nih ya, gue nggak tahu tahun-tahun ke depan biaya rumah sakit akan naik setinggi apa, tapi yang jelas gue mau bayar lu premi sekian supaya kalau gue sakit semahal apapun ada yang bayarin. Itu resiko yang kita lempar ke mereka. Nah, jadi kita tidak akan punya resiko dimiskinkan pelan-pelan karena kita sakit gitu. Karena kita nggak tahu nih tabungan kita 10 tahun atau kita sakit kapan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu tabungan kita pada saat kita sakit itu berapa, kita nggak tahu kapasitas kita masih bisa bekerja menghasilkan uang atau enggak. Nah itu yang kita mau hedging gitu, kita mau ini resikonya dilempar ke tempat lain. Jangan sampai pas sakit menguras dana pensiun dan dana pendidikan. Betul, gitu ya. Kita dimiskinkan pelan-pelan karena kita sakit gitu. Nah tapi kalau asuransi penyakit kritis itu nature-nya agak beda sih sebenarnya. Itu jadi dia modelnya kita kalau sakit kritis dan sampai kepada tahap kritis tertentu, di mana misalkan kita
jadi disabilitas karena penyakit tersebut. Kita harus sering berobat, sering ke rumah sakit sehingga akhirnya diberhentikan kantor atau terpaksa resign dari kantor. Kan udah nggak ada income. Nah, ketika udah nggak ada income, asuransi tersebut pada tahap kita sudah kritis tersebut, uang ada cair, uang sekian ratus juta yang lamsam. Jadi itu sekali keluar tuh, gitu. Sekali keluar untuk ya dipakai buat apapun, terserah kita gitu. Kita mau pakai buat biaya hidup bisa, mau buat biaya pengobatan bisa. Nah, tapi itu tidak mengcover biaya pengobatan yang akan kita habiskan dari kita mulai sakit ringan sampai kita tiba pada tahap kritis tersebut. Kan sebelum orang kritis kan dia pasti sakitnya biasa dulu dong gitu kan, berobat akhirnya lama-lama kritis. Nah, pada saat kritis baru keluar uangnya. Dalam perjalanan menuju kritis itu modal biaya rumah sakitnya itu ya kita sendiri kalau kita tidak punya askes gitu. Jadi itu yang nah, kenapa kami tidak punya itu? Karena sekali lagi balik lagi ke posisi keuangan kami sekarang gitu. Kami bukan pada posisi ya udah nanti kalau kami misalkan sakit kami ingin tiba-tiba ada keluar 500 juta atau 1 M gitu. Seneng ya kita dapat 1 M pada lagi sakit. Kan sakit gitu. Tidak ada amount of money yang akan membuat kita happy pada saat itu gitu. Jadi bukan tujuannya untuk mendapatkan kesenangan keluar uang pada saat kita sedang sakit dapat uang gitu ya, jackpot bukan. Tapi ada yang cover biaya pengobatan kita. Makanya yang kita butuhkan ya kita lihat askesnya sih, bukan uang kagetnya yang kita akan dapatkan nanti pada saat kita kritis di titik tertentu itu gitu. Jadi itu yang akhirnya train of thought kita yang lead us to the decision untuk ya udah kita belinya si askes murni ini gitu. Iya, sama satu hal lagi, kita juga tidak bisa memprediksi berapa biaya pengobatannya gitu. Jadi misalkan nih kita dengan bayar biaya polis let's say 5 juta, 6 juta setahun gitu ya, tradisional, itu sudah cover lumayan bagus lah coveragenya gitu ya. Dan tiap tahun ada limit, misalkan saya lupa ya limitnya misalkan 3M atau 4M, dan limit itu setiap tahun terus terus di reload lagi gitu. Jadi misalkan tahun ini amit-amit udah berobat habis 4M katakanlah, tahun depan ada lagi limit 4M-nya gitu kan, berobat gitu kan, maksudnya kita nggak tahu sampai kapan gitu. Betul. Kalau asuransi penyakit kritis itu ya satu kali keluar, misalkan ya kita dengan bayar polis yang sama 5-6 juta setahun, saya nggak tahu deh hitungannya, kalau penyakit kritis nggak tahu tuh lamsamnya berapa. Ya kan maksudnya itu bisa dihitung gitu, yang mana coveragenya itu lebih komprehensif gitu, lebih holistik gitu. Jujur saya juga udah pernah beli ya asuransi penyakit kritis yang ada unit linknya, tapi kembali lagi setelah dievaluasi kebutuhannya ternyata butuhnya asuransi tradisional aja gitu. Udah akhirnya si penyakit kritis unit linknya itu ditutup gitu. Tapi tentunya lagi-lagi setiap orang kan punya kebutuhan yang berbeda gitu ya, kondisinya berbeda-beda. Ini kami sharing point of view kami gitu. Apakah kami yang paling benar, putusan ini paling benar? Ya dalam situasi kami mungkin paling benar, tapi kan kami nggak tahu situasi kalian seperti apa, kondisi keuangan kalian seperti apa. Jadi mohon dievaluasi kembali masing-masing gitu ya. Jadi sekali lagi asuransi itu produk yang bagus, tapi sama seperti kita beli pisau di dapur, ada pisau buah, ada pisau masak, ada golok. Nah, tergantung kalian mau nusuk siapa, enggak ya salah. Kalian mau pakai buat masak apa gitu. Buat motong apa. Dan sama asuransi juga gitu. Hanya alat, ya pastikan kalian beli yang sesuai sama kebutuhan kalian. Ya there is such a thing as overinsured. Kalian overinsured tuh bisa gitu, dan ya menurut kami ya ngapain juga overinsured, beli polis banyak-banyak tapi nggak tahu gunanya. Ternyata pas mau dipakai berobat selama ini kalian baru tahu kalian beli polis yang salah gitu. Jadi ada baiknya beli sesuai kebutuhan. Jadi poin terakhirnya adalah soal asuransi harus kritis dalam membaca polis gitu ya. Jadi misalkan setelah nonton video ini kalian merasa kayaknya saya harus beli asuransi kesehatan atau asuransi jiwa atau apapun itu gitu ya. Terus langsung hubungi agen A, B, C gitu ya, kenalan kalian masing-masing. Nah, pastikan waktu kalian nanya itu ya kalian ngomong di awal, ini saya tanya dulu ya, saya pelajari dulu ya polisnya gitu. Jangan merasa terpressure kalau tanya harus beli, enggak gitu. Karena kita di mana-mana nanya dulu boleh gitu kan. Maksudnya beli asuransi kan sama kayak beli ke toko baju gitu kan, mau beli mobil atau mau beli buah ke toko buah kan, yang namanya itu kan kita tanya dulu, ya buahnya sekilo berapa gitu kan. Oh ini misalnya beli mangga, ini mangga apa gitu kan, jenisnya apa ya, nanya dulu aja gitu kan. Oh ya Bu, saya tanya dulu ya, saya mau lihat dulu kan, itu nggak apa-apa, normal gitu. Nah itu aja boleh. Kenapa harus polis asuransi itu kadang-kadang kita nggak enakan gitu ya. Justru
ya kita harus tahu banget gitu kan polis apa yang kita beli gitu, dan kami pribadi menyarankan di compare aja gitu. Misalkan mau beli asuransi kesehatan, ya compare aja asuransi A, B, C gitu kan dengan kriteria yang kalian mau, coverage yang kalian mau. Si A, oh berapa preminya, si B preminya berapa, si C preminya berapa. Compare, bisa compare polisnya kan nggak sulit sebenarnya. Betul. Tinggal buka Excel gitu ya. Memang butuh waktu gitu kan untuk baca teliti, butuh waktu, tapi penting. Jadi kalian tahu gitu apa yang kalian beli. Betul. Kalau misalkan agennya galak, ya tanya aja agen yang lain gitu, karena itu hak kalian untuk tahu apa yang kalian beli gitu ya. Dan ini mungkin juga untuk pesan para agen gitu, kalau kalian yakin produk kalian yang terbaik, ya udah gitu ya nggak apa-apa. Jualnya dengan gitu fair kan. ya. Ya jual dengan fair gitu. Apalagi kalau misalkan kalian jual ke saudara atau ke temen gitu ya fair aja gitu kan, yang sesuai dengan yang mereka butuhkan aja gitu. Jadi yang kita lakukan pada saat kita beli polis asuransi juga, nah ini mungkin boleh teman-teman tiru ya, kita minta ilustrasi polis dari mereka gitu, istilahnya ilustrasi polisnya minta dikirim dulu. Itu boleh teman-teman. Jadi kalau kalian dibilang kita nggak bisa keluarin ilustrasi polis atau kita harus ketemu dulu, harus diluru, itu bohong. Cari agen yang lain. Kalau agennya jujur dan memang mau bantu kalian, itu dia pasti keluarin ilustrasi polis, karena ya ibaratnya kalian ya kalau beli tapi nggak tahu isinya kan sama aja kayak beli kucing dalam karung gitu kan. Jadi ilustrasi polis itu kalian bisa dapatkan free. Mereka bisa generate itu langsung dari sistem asuransi mereka. Biasanya kan mereka dikasih satu iPad gitu. Nah, sebenarnya tinggal masukin nama, umur kalian, jenis kelamin, merokok, tidak merokok, tuh keluar sebenarnya ilustrasi polisnya. Cuma urusan 10 menit doang. Nah, barang itu minta aja dari berbagai produk asuransi yang berbeda gitu. Dari brand asuransi yang berbeda, dan yang kita lakukan dulu, kita bikin Excel. Jadi aku bikin Excel, aku list down semua benefit-benefitnya gitu ya kan, mau belinya Askes nih ceritanya gitu. Oh, network rumah sakitnya seluas apa, kelas kamarnya berapa, di dalam proses opname boleh kunjungan dokter berapa kali, dokter umum berapa kali, dokter spesialis sehari, limit-limit di dalamnya tuh semua kita cek. Nah udah setelah kita compare ya udah by the book aja gitu. Memang kita beli sesuai dengan yang paling cengli. Dari cengli itu maksudnya apa ya? Paling worth it, paling fair gitu, sesuai dengan benefit dibandingkan dengan harga polis yang ditawarkan. Jadi nggak apa-apa belanja seperti itu. Agent will want to meet you karena they would want to be familiar with you, convince you that their product is the best. Tapi ada kok cara belanja seperti kami, dan itu nggak apa-apa juga untuk dilakukan gitu. Pada akhirnya kan kalian berlangganan sesuatu kan, ini sesuatu yang kalian beli untuk jangka panjang, bukan kayak langganan Netflix gitu yang tiba-tiba bisa diputus gitu aja. Tapi ya makanya gitu, all the more reason to be more careful dan lebih prudent dalam berbelanja asuransi gitu. Ya itu bukan kode ya, yang kata terakhir. Prudent tuh artinya apa? Bijak gitu ya. Oh iya itu tidak merefer ke merek apapun ya. Itu kata bahasa Inggris. Ya, itu dari kami kurang lebihnya untuk asuransi untuk episode kali ini. Asuransi 1M. Dan gaji dan komisi agen asuransi 1M mudah-mudahan bisa membantu teman-teman membuka pandangan, berbagi perspektif dari kami. Sekali lagi, semua yang kami share di sini bukan financial advice. Pastikan kalian mengambil keputusan dengan selama pertimbangan matang-matang, dan setiap keputusan yang kalian ambil adalah sebenarnya keputusan kalian sendiri. Jadi pertimbangkan dengan matang-matang, bukan karena kata Kosem atau karena kata Ciklau. Buat kalian yang mau follow kita di sosial media, jangan lupa follow kita di akun sosial media kita di sini atau ada di description box di podcast atau di YouTube. Jangan lupa kalau kalian suka dengan podcast ini, bisa support kita dengan like video ini, share video ini, atau kalau kalian nonton ini dari Spotify bisa kasih kita rating bintang 5 untuk podcast ini. Akan membantu kita untuk create lebih banyak konten lebih bagus lagi ke depannya. Thank you so much for watching. Thank you so much for all your supports. Kalau ada yang punya suggestion untuk topik-topik selanjutnya, boleh komen di comment box di bawah. Boleh cerita juga pengalaman kalian mungkin berhadapan dengan agen asuransi atau memilih-milih produk asuransi, biar yang lain juga bisa belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Take care, stay safe and stay healthy. Bye-bye.